Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11A 7A06 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi pengaduan keluhan customer pada PT 3 Putra Selino. Perkenalkan, saya sebagai moderator Distias Pariga, dan selanjutnya teman saya akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Darmawan Auli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbanus Musharil. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah. Perkenalkan, nama saya Janur Tunisa. Perkenalkan, nama saya Istanto. Perkenalkan, nama saya Ari Nugroho. Perkenalkan, nama saya Yusra Nufianti. Baik, itulah kelompok-kelompok saya tadi. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang latar belakang. Latar belakang dibikinnya program ini adalah karena banyaknya pelaku usaha yang terjun dalam bidang alat kesehatan, tentunya menjadikan persaingan semakin kuat dan ketat. Para pelaku usaha harus memikirkan strategi-strategi khusus untuk dapat terus mengembangkan bisnis. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk dapat menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Namun, setiap perusahaan manufaktur atau jasa harus berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat bertahan di dalam persaingan yang dewasa ini. Adanya salah satu survei melalui wawancara mengenai pengaduan keluhan pelanggan PT 3 Putra Selino adalah belum adanya sistem informasi yang memadai atau belum adanya sistem informasi berbasis web sehingga terjadi kendala pada saat konsumen melakukan pengembalian barang atau retur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya tujuan rencana strategis. Sebelumnya sudah diinformasikan terkait latar belakang PT Putra Sulinggo. Ya, PT tersebut kan menjual alat kesehatan, yang mana ketika customer membeli itu pastinya ada kendala atau permasalahan terkait miss barang. Tujuan dibuatnya sistem ini, yang pertama untuk memudahkan konsumen dalam pengembalian barang ketika ada kesalahan barang. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas perusahaan di mata konsumen. Ya, jadi dari survei yang kita dapat dari beberapa customer, dari customer itu minta dibuatkan untuk adanya sistem khusus untuk pengembalian barang atau return barang. Jadi ini tujuan yang keduanya untuk meningkatkan kualitas perusahaan di mata customer. Yang ketiga, merancang sistem informasi pengembalian barang atau retur barang PT 3 Putra Sulinggo yang berbasis web atau Android. Karena di era digital yang sekarang ini, makanya kita mengambil berbasis web yang bisa diakses dimanapun dan oleh siapapun. Yang keempat, agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh PT 3 Putra Sulinggo sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi permasalahan yang ada. Yang selanjutnya, fungsi rencana strategis. Yang mana yang pertama sebagai bahan masukan untuk perbaikan sistem di PT 3 Putri Sulinggo. Jadi sebelumnya kita udah ada sistem, ini untuk perbaikan di sistem yang sudah ada aja. Yang kedua, sebagai evaluasi pelayanan PT 3 Putra Sulinggo kepada konsumen. Karena kita melakukan evaluasi dan survei ke konsumen dan dibuatlah sistem ini. Yang ketiga, menghasilkan suatu aplikasi yang cepat dan akurat dalam membantu konsumen untuk pengembalian barang atau return. Ya, tujuan yang terakhir adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses penukaran barang. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis situasi organisasi atau perusahaan. SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing perusahaan secara sistematis dan menyesuaikan di antara faktor
tersebut untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT sebagai alat formulasi strategi. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang selanjutnya yaitu faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama adalah analisa kebutuhan. Pada proses analisa kebutuhan dilakukan secara observasi, yakni kami mendatangi langsung PT 3 Putra Sulingo untuk mencari tahu gambaran sistem yang berjalan yang ada di dalamnya. Lalu kami juga melakukan wawancara terhadap karyawan PT 3 Putra Sulingo untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci tentang sistem pengaduan keluhan yang dilakukan oleh pelanggan yang selama ini ada dan kendala apa saja yang dihadapi. Kami juga melakukan studi pustaka dari beberapa referensi literatur, baik berupa jurnal maupun situs web. Yang kedua adalah perancangan sistem dan perangkat lunaknya. Di sini kami menggunakan metode pengembangan sistem waterfall yang terdiri dari perencanaan, desain, kode, dan pengujian. Kode di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP yang berorientasi objek dan menggunakan kerangka kerja atau framework kode igniter serta database MySQL. Sedangkan pengujian sendiri kami menggunakan metode black box testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas organisasi atau perusahaan. PT 3 Putra Sulingo. PT 3 Putra Sulingo mempunyai visi menjadi pilihan terpercaya untuk produk medis Indonesia dan misi membuat banyak partnership untuk mendapatkan kepercayaan dalam perusahaan distribusi dan terus mengembangkan kualitas kinerja untuk menjadi lebih baik. Adapun tujuan merancang sistem informasi pengaduan keluhan customer pada PT 3 Putra Sulingo agar mempermudah customer dalam pengembalian barang atau retur serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada customer. Kemudian sasaran di sini adalah untuk pelanggan, membuat menu dashboard pelanggan untuk mempermudah customer dalam melakukan pengembalian barang jika ada yang tidak sesuai dengan pesanan. Customer bisa langsung menginput di sistem bila ada keluhan. Dan kemudian menu data pengaduan dan menu faktur yang untuk mempermudah bagian admin dalam memproses keluhan customer dalam proses pengembalian barang sehingga bisa dilakukan lebih cepat. Dan kemudian membuat menu dashboard admin yang menampilkan ringkasan data pengaduan admin sehingga pengaduan admin bisa mengetahui jumlah keluhan yang masuk dan yang sudah ditindaklanjuti, serta bisa mengambil keputusan untuk pengaduan diterima atau ditolak sesuai dengan bukti yang di-upload pelanggan, sehingga proses pengambilan barang bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yusra. Saya akan menjelaskan tentang perumusan rencana strategis. Di sini ada tabel-tabelnya, ada sasaran, baseline, sama cara mencapai. Di dalam sasaran di sini kita ada uraian. 1. Meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan. Kedua, pelanggan kurang tertarik menggunakan aplikasi berbasis web. Kemudian, kemampuan pegawai perusahaan dalam mengoperasikan aplikasi pengaduan pelanggan berbasis web. Indikatornya yaitu banyaknya perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan pengaduan online. Kedua, banyak pelanggan lebih memilih aplikasi berbasis mobile, yaitu Android atau iOS. Kemudian banyak pegawai yang kurang mampu menggunakan aplikasi berbasis. Di sini dibuatnya tahun 2021. Kemudian ada kebijakan. Kebijakannya itu ada mengubah sistem pengaduan dari sistem manual ke sistem online, kemudian memperbanyak informasi mengenai keuntungan aplikasi berbasis web, kemudian ada pelatihan penggunaan aplikasi pengaduan terhadap berbasis web.
Di sini selanjutnya ada programnya yaitu melakukan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. Kemudian melakukan pendekatan terhadap konsumen secara face to face. Selanjutnya ada pelatihan secara berkala. Lalu di sini ada kegiatan yaitu membuat aplikasi pengaduan pelanggan berbasis web. Selanjutnya memberikan informasi pada calon customer mengenai keuntungan penggunaan aplikasi berbasis web dan memberikan pelatihan secara berkala terhadap karyawan, secara khusus admin yang menangani masalah pengaduan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dan Boang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mockup atau user interface dari aplikasi pengaduan pelanggan berbasis web pada PT 3 Putra Sulingo. Yang pertama kita akan melihat untuk tampilan dashboard pelanggan terdiri dari logo perusahaan, judul, dan juga form inputan untuk memasukkan nomor faktur sebagai indikator pada saat melakukan verifikasi pengaduan. Ketika customer memasukkan nomor faktur dan nomor tersebut ada di dalam database penjualan, maka sistem akan langsung masuk ke form pengaduan. Tetapi apabila nomor faktur yang dimasukkan tidak ada di dalam database, maka nomor tersebut akan ditolak. Selanjutnya ini adalah form login dari admin. Admin memasukkan username dan password, maka akan masuk ke dalam dashboard admin. Selanjutnya ini adalah form pengaduan keluhan pelanggan. Apabila nomor faktur yang dimasukkan oleh pelanggan ada di dalam database, maka pelanggan akan mendapatkan form seperti ini. Untuk melakukan pengaduan terdiri dari nomor faktur, nama customer, nomor WhatsApp, deskripsi, dan bukti upload dari pengaduan. Selanjutnya ini adalah dashboard admin. Di sini ada ringkasan informasi tentang total keluhan, total tindak lanjut, total keluhan diterima, kemudian total keluhan ditolak. Selanjutnya ini adalah daftar pengaduan. Kemudian di sini adalah form untuk melakukan aksi pengaduan oleh admin. Kemudian ini adalah daftar faktur. Lalu ini adalah form untuk menambah faktur. Kemudian admin juga dapat melakukan update faktur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang terakhir ada kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Kesimpulannya dari pengamatan PT 3 Putri Sulingo adalah dari hasil pengamatan penulis berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi pengaduan keluhan customer pada PT 3 Putra Sulingo akan mempermudah pelayanan pengaduan terhadap customer. 2. Pembuatan web sistem informasi pengaduan keluhan customer pada PT 3 Putra Sulingo. Ini diharapkan sistem pendataan secara manual bisa berkurang dan memudahkan dalam pencarian data. 3. Sistem dengan berbasis web lebih efektif dan efisien. Sarannya yaitu adalah terkait dengan penelitian tersebut, kami penulis menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan seperti berikut ini. 1. Menciptakan sistem berbasis web mengenai sistem retur. Yang kedua yaitu untuk pengembangan perusahaan PT 3 Putra Sulingo itu sendiri yang maka dapat mengimplementasikan eksistensinya dengan para konsumen. Oke, terima kasih semuanya teman-teman atas presentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.